nggak ada lah cerita perubahan apa. Kalaupun terjadi ya alhamdulillah, syukur juga. Kalau mau mikirin ada itu terobosan-terobosan ini mungkin secara waktu kayaknya sudah enggak itu. Terobosan-terobosan yang radikal mungkin. Oke, Bang. Cukup menarik sebenarnya, sangat menarik malah argumentasi yang kita diskusikan dari tadi. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada mendapatkan ya pemahaman-pemahaman positif dari apa yang saya perbincangkan dengan Bang Faisal Rija. Terkait Sumatera Utara sendiri, Bang, sebenarnya di apa terkait Sumut 1, Sumut 2 ke depan, terkait Provinsi Sumatera Utara, itu juga merupakan sudah mulai menghangat pembahasan-pembahasan kira-kira siapa ke depan yang menjadi gubernur, siapa ke depan yang menjadi gubernur kita, wakil gubernur kita. Beberapa karena saya kebetulan cukup aktif juga di beberapa lembaga survei, nama-nama ada sekian belas nama yang sudah mulai bermunculan, walaupun nama-nama itu sebahagian besar masih diisi oleh orang-orang yang lama juga, yang pernah bertarung sebelumnya atau yang punya potensi, tapi nyaris tidak ada nama-nama baru yang muncul. Nah, kalau Sumatera Utara sendiri, Abang melihat seperti apa perkembangan 5 tahun ini dengan 5 tahun sebelumnya? Itu kan harus datanya harus bagus ya ngeliat itu ya. Tapi tadi saya mau yang pertanyaan yang pertama tadi itu, gimana ngelihat perkembangannya, kecenderungan para pemimpin yang ada gitu. Kita tidak akan banyak mendapatkan pilihan-pilihan karena sangat tergantung pada polarisasi yang ada di nasional, di Jakarta. Apalagi ini milunya serentak dan walaupun tidak sama harinya, tapi jarak yang berdekatan dengan Pilpres. Jadi pilkada, nanti pilgub misalnya, itu sudah masuk sudah cara-cara kekuasaan beroperasi ya, sudah lokal dia, masuk localizing power. Nah, jadi yang dari Jakarta tuh udah ikut itu. Sudah paketan. Nah, jadi kita nggak bisa juga menyebut nama-nama itu kalau kenyataan di Jakartanya berbeda. Kalau dia nyebut-nyebut dirinya sendiri ya terserah dia kan gitu. Cagup katanya gitu kan. Tapi kalau polarisasi koalisi-koalisi capres yang ada di Jakarta itu memperlihatkan kenyataan lain, misalnya dua itu nanti di sini apanya gitu. Tapi konyol sekali ya, Bang, kalau begitu ya, maksudnya yang menentukan itu hanya sekedar komunikasi sederhana seperti itu. Maksudnya memang sih kalau saya menilai dari sekian banyak figur-figur yang bermunculan nama-namanya, kalau di cross check di berbagai forum-forum diskusi atau di cross check dari berbagai media, nyaris tidak ada pikiran-pikiran ide-ide yang murni bagaimana cara membangun, memajukan, mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Jadi pure hanya persoalan bagaimana di atas nanti, ini di sini begini, hanya sekedar begitu saja. Sungguh. Ya itu repotnya. Karena kan budaya politik kita jarang yang berangkat dari gagasan, itu kan. Jadi kalaupun ada aktivis-aktivis, aktor-aktor, pemimpin muda punya gagasan bagus, kemudian dia expose, itu belum tentu dapat apresiasi di
di nasional, kemudian partai memutuskan dia yang oke nih, gagasannya bagus, kemudian diterima rakyat kan gitu. Hasil kerja kerelawanan dia, ekspos dia di kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, karena belum tentu diapresiasi, jadi politisi-politisi lokal itu beranggapan sudah nanti kita tunggu aja lah di ujung. Kalaupun ada gagasan, capek aja itu mengatakannya, nggak usah lah dulu. Nanti diklaim orang lain pula kan, gitu. Ya sudah, nggak ada gagasan. Dan gitu memang kalau kita bicara survei-survei, itu kita terjebak berbicara tentang angka-angka. Sekian persen gitu. Yang ini kalau dipasangkan dengan ini sekian persen. Karena memang cara kerjanya yang begitu. Nah, karena pemberitaannya melulu bicara itu dan secara singkat mudah sekali. Malah kondisi yang seperti ini, seperti yang Abang bahasakan tadi, politisi-politisi lokal ini ya pasrah aja menunggu bagaimana di pusat. Atau ya gagasan bagus juga kan belum tentu masyarakatnya gitu. Karena masyarakat kita juga kan simple saja. Udah capek dia sama gagasan gitu, janji-janji. Jadi hampir dia nggak percaya. Hayal aja ini, udah yang konkret aja katanya gitu kan. Istilahnya nunggu siraman aja lah. Ngapain capek-capek dengarkan dongeng-dongeng nanti kita akan maju sejahtera, gemah ripah, lojinawi katanya. Dongeng ini katanya. Males kan? Karena udah berulang kena tipu gitu. Sudahlah. Nah, sekarang efeknya politisi pun yang sebenarnya dia punya gagasan juga bingung ini mau disampaikan mau gimana gitu. Karena berhadapan dengan apatisme masyarakat tadi gitu. Nah, akhirnya semua dari kerumitan itu kompensasinya adalah sudahlah transaksikan aja. Nah, itu uang dia, logikanya itu adalah ujung dari kompensasi dari kerumitan-kerumitan mekanisme kerja politik yang dibangun gitu, yang beroperasi di kehidupan kita sehari-hari. Semuanya transaksi jadinya gitu. Era-era pertukaran gagasan, perdebatan di dataran konsep itu kan sekarang banyak dihindari, gitu kan? Karena orang bosan kan berdebat-debat apa gitu, udahlah gitu. Yang konkret-konkret aja gitu. Udah capek. Nah, itu mungkin podcast-podcast seperti ini membantu kan, memberi katarsis ya, atau satu ruang yang bisa berekspresi gagasan-gagasan, bisa juga untuk edukasi politik kan, untuk teman-teman yang mengkonsumsi YouTube atau apa, biasanya kan teman-teman milenial itu ya. Nah, itu bagian dari melek politik itu bukan saja, jadi begini, tidak suka sama politik itu juga tidak baik gitu. Jadi semestinya kita wawasan politiknya juga harus bagus supaya pun kita terjun ke dunia sosial atau ekonomi, pendidikan, toh juga nanti akan terlibat pada persoalan-persoalan kebijakan, persoalan laga kepentingan, perebutan kepentingan segala macam, dan itulah tetap aja politiknya ada gitu. Nah, ketimbang misalnya panggung-panggung politik langsung dimasuki kan sekarang masih terasa itu kering lah gitu, nggak ada gagasan-gagasan baru untuk bentuk transformasinya seperti apa misalnya. Kan simple ya, misalnya begini. Sudah 15 tahun kira-kira pemilihan langsung sejak 2005 ya, pemilihan langsung di daerah misalnya 2005, 10, 15, nah ini udah 20 tahun. Kita masih ada suara bicara pembangunan infrastruktur. Coba. Padahal ketika kita bicara infrastruktur, itu adalah traktat paling dasar dalam pelayanan pemerintahan. Sementara di kota lain, orang bicaranya sudah akses dan kualitas. Jadi dia 3 tingkatan. Pertama, pelayanan dasar, kemudian akses, kemudian kualitas.
Yang dasar tadi itulah infrastruktur. Soal jembatan, soal jalan, aspal, gitu-gitu aja cerita kita kan. Sarana prasarana. Cerita aksesnya ada, bagaimana akses mendapatkan pelayanan KTP mudah segala macam, BPJS, ya, itu ada kita bincangkan. Tapi kalau dipresentasikan, ini cerita pelayanan dasarnya masih banyak di daerah-daerah kita kan. Jadi pikiran-pikiran pemimpin-pemimpinnya belum sampai cerita akses, masih cerita dasar. Apalagi kita cerita kualitas, gitu. Kualitas pelayanan itu apa? Kita udah cerita bentuk-bentuk estetis. Makanya di beberapa kota, misalnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, mereka mainnya sudah kualitas hidup, mengembangkan kualitas hidup warganya. Makanya dikembangkan taman-taman, patung-patung yang humanistik, ya. Maksudnya yang membahagiakan, meriangkan gitu. Sehingga hidup di daerah itu orang senang gitu. Kan gitu. Ini misalnya begini. Kita hidup di kota misalnya. Berapa sih tren rumah, luas rumah orang di kota? Tren-tren perumahan baru yang bisa diakses misalnya kelas menengah ke bawah. Tipe 32, tipe 612 misalnya. 612. Bayangkan 612 itu kan sempit. Kalau dia punya anak 2, gitu. Artinya apa? Kalau banyak orang seperti itu, harusnya ada banyak ruang terbuka di kota gitu. Sehingga orang kalau dia suntuk di rumah, dia jalan-jalan gitu. Jadi dia terhibur. Kalau udah hatinya senang, pikiran lancar segala macam, panjang umur gitu, bahagia. Kan banyak tuh kota-kota. Saya tuh pernah pengalaman ke Sydney itu, banyak orang-orang tua jalan kaki ke train di ruang-ruang terbuka, train station apa di kereta api ya, stasiun kereta api sendiri. Lepas dari banyak hal bisa kita baca, saya hanya melihat dia sebagai orang tua nyaman jalan di kota sendirian, gitu. Karena mungkin ruang-ruang yang disediakan cukup sama dia, cukup nyaman. Busnya ada yang tempat duduk untuk orang tua segala macam. Coba kita jalan di sekitar sini nih, di Medan Tembung kan. Tiap hari bisa lihat orang berkelahi kan, siapa duluan lewat. Saking crowdednya. Nah ruang-ruang yang di apa itu dihabisi oleh benda-benda non ideologis. Iya, satu simpang aja ya. Tiang listrik bisa 8. Tiang telepon satu simpang. Tiang telepon semua 8 biji. Padahal siapa kira-kira sekarang yang pakai telepon? Telepon rumah, kira-kira gitu. Jadi yang buat itu kan estetika ya. Belum kita cerita kebersihan segala macam, kedisiplinan. Nah, itu perbincangan yang kualitas. Kita harusnya sudah bicara kualitas hidup di mana kita berada gitu. Itu kalau masih bicara infrastruktur segala macam itu bukan gagasan apa itu ya, memang itu yang harus dikerjakan. Nah, jadi kalau ide-ide pemimpin diukur seberapa berkualitas, bukan nanti kalau saya memimpin saya bangun jembatan, itu memang kerjanya, bukan ide itu memang itu kerjanya gitu. Tapi kalau dia bicara bagaimana bisa misalnya dari Madinah ke Medan 2,5 jam misalnya, itu baru namanya pemimpin transformatif, menggunakan kereta api cepat misalnya gitu. Saya pernah itu baca artikel, tapi benar-benar ini saya lupa nama kotanya di Turki sana. Daerah itu daerah pegunungan, umumnya masyarakatnya penghasil minyak menanam bunganya itu bahan baku parfum yang terkenal di Eropa itu. Jadi daerah itu terkenal, cuman saya lupa nama menyebutnya ya, bahasa Turki itu. Itu dulunya adalah jaraknya cukup jauh dari ibu kota negara Istanbul, sekira 16-17 jam. Kan kurang lebih sama ya Medan, Madinah ya. Iya, lebih Medan Padang. Medan Padang. Taruhlah gitu ya, selisih 2 jam. Nah, dengan kepemimpinan yang transformatif,
Kemudian diletakkanlah teknologi transportasi kereta api cepat itu 2 jam sekarang Dari 16 jam. jadi bayangkan orang bisa mobilitasnya, kalau sudah begitu ekonomi maju. Iya. Simpelnya begini, presiden kita sudah bangun jalan tol nih, bagus. Kan banyak orang merasa terbantu, yang tadinya perjalanannya 5 jam jadi 2 jam. Medan Tebing tadinya 4 jam, sekarang nggak sampai pun 1 jam dari Medan. Nah, itu memungkinkan mobilitas tinggi yang kemudian menyemarakkan aktivitas lainnya, aktivitas ekonomi, belajar. Orang-orang Tebing mungkin yang punya mobil misalnya nggak perlu punya kos di sini. Dia pulang hari aja. Bisa pulang hari. Orang dekat dan gampang, nggak macet segala macam. Nah, itu bagian yang transformatif ya. Dulu saya baca itu biografinya Habibie. Dia bilang tuh gini, dengan keadaan geografi kita yang sekarang, kepulauan ini, kita terlalu boros dan beban negara nanti membangun itu terlalu banyak. Mungkin dengan cara hutang dan seterusnya. Kalau membangun infrastruktur darat. Makanya dengan kekuatan dia punya teknologi pesawat, yang negara kesatuan ini paling mudah dihubungkan dengan jalur udara gitu. Yang secara keuangan sebenarnya lebih murah daripada membangun jalan dari Sabang sampai Merauke, disambungkan semua jalan darat. Pulau-pulau itu dikasih jembatan semuanya biar tersambung. Wah ya, gitu. Kalau saya nggak lupa itu perbincangan dia itu, kita butuh APBN selama 70 tahun katanya, baru bisa itu begitu. Nah itu kan bisa, tapi kan nggak efektif, boros segala macam. Kenapa nggak dikembangkan teknologi pesawatnya? Itu kata Habibie. Nah menurut saya dia itu sangat-sangat transformatif. Bayangkan kalau sekarang aja ada sih pesawat kan dari misalnya dari Kuala Namu ke Sibolga, ke Sidempuan segala macam. Nah, kalau mobilitasnya itu bisa kayak bus gitu kan. Wah, bisa mahasiswa dari Madinah sana pun pulang kampung bisa tiap minggu dia gitu kan. Ongkosnya murah. Kan gitu. Artinya kalau kontak mahasiswa ke kampung lebih intens, itu banyak hal yang bisa terjadi. Bisnis, transmisi pengetahuan, gitu-gitulah, banyak hal gitu. Nah, itu baru namanya kepemimpinan transformatif yang melakukan perubahan besar. Kita punya contoh banyak, ya seperti presiden kita sekarang juga ngasih contoh bagus gitu. Tapi masih ukuran-ukuran yang sifatnya men-trigger kelompok-kelompok ekonomi menengah. Misalnya begini, presiden sering menunjukkan dia pakai sepatu lokal. Wah, terus kan dia efek keras itu, luas. Nah, itu kan bagus itu gitu. Banyak lagi menteri-menterinya juga mencontohkan begitu. Sebelumnya juga misalnya zaman SBY JK itu batik misalnya jadi pakaian resmi. Wah, akhirnya semua orang punya batik. Nggak selalu pas undangan pakai batik. Industri jadinya maju gitu. Industri batik jadinya maju. Nah, itu kan nggak butuh ide-ide besar, tapi efeknya bisa merubah banyak hal. Gitu. Berapa banyak orang yang bekerja di industri batik bisa nyekolahin anaknya, bisa biayai kesehatan anaknya, bisa naik haji bahkan. Nah, kan harusnya yang gitu-gitu tuh. Itu kan yang kita harapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya itu, yang sekarang pun masih bisa kita harapkan untuk men-trigger yang kayak begitu. Nah, cuman sekarang zamannya media sosial ya. Ada pemimpin-pemimpin yang memang bagus dalam menyampaikan program-program pembangunan, ada yang dia mainnya gimmick aja, main film kan. Memang ada ya, itu konsekuensi dari mediatisasi politik. Iya gimmick ya.
Oke Bang Faisal Rija, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan diskusi yang meluangkan waktu untuk hadir di YouTube channel GMPI Sumut, Bang. Jangan pernah bosan, karena pastinya ketika kegelisahan nanti bermunculan, mungkin Abang akan menjadi saluran mencari jawaban juga ini. Terima kasih banyak, Bang Faisal, sukses dan sehat selalu. Salam dari dapat salam dari Ketua GMPI Sumut, Bang Hendra, dan karena beliau sedang tidak berada di Medan. Demikian sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada, itulah diskusi kita pada podcast yang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang positif bagi sahabat-sahabat GMPI dimanapun berada, bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagi sahabat-sahabat GMPI manapun berada. Ya, demikian podcast GMPI kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMPI sanggup menghadapi tantangan. Terima kasih. Bang, dimakan snacknya, Bang. Siap.